Kalau saya tidak salah Pak Boy WA saya waktu itu di Senin pagi untuk confirm bahwa jadwal khotbah saya diganti di minggu ini karena menggantikan Kak Nancy yang seharusnya jadwal khotbah saya diganti ke minggu terakhir di bulan ini. Jujur di bulan ini saya pribadi lagi padat-padatnya di kerjaan dan juga beberapa kegiatan yang dipercayakan Tuhan di bulan ini. Oleh karena itu saya meminta ganti jadwal waktu itu kepada Pak Boy. Saya katakan Pak Boy bolehkah jadwal saya diganti ke jadwalnya Pak Boy. Dan Pak Boy di minggu kedua dan saya di minggu terakhir. Tapi saya percaya bahwa rencana Tuhan yang boleh terjadi bukan mundur ke akhir bulan. Tapi Tuhan percepat jadwal khotbah saya di minggu ini. Sesungguhnya kita yang berencana tetapi Tuhanlah yang menetapkan pada akhirnya. Katakan samping kanan saudara, waktu Tuhanlah yang terbaik. Tepat di hari Selasa di jam 2.43 subuh, ini saya benar-benar catat di HP saya waktu itu. Sedikit kesaksian bahwa tepat di hari Selasa di jam 2.43 subuh, saya masih catat di handphone saya jam di mana saya tiba-tiba bangun karena mendengar kata-kata dan diingatkan oleh Tuhan kata-kata, masih ada Tuhan. Sesungguhnya waktu yang terbaik untuk Anda melangkah adalah waktu di mana Anda merasa tidak mampu untuk melangkah, tetapi Anda memutuskan untuk tetap taat melakukannya. Di situ pasti ada yang namanya penyertaan Tuhan, katakan amin. Di dalam kegelisahan hati saya doa sama Tuhan dan bertanya sama Tuhan. Tuhan, apa ya yang Tuhan rindu ingin boleh sampaikan pada pagi hari ini kepada jemaatmu di Gereja Kemuliaan Sion. Kadangkala waktu terbaik itu ketika mengambil waktu pribadi dalam ketenangan dan duduk diam untuk bisa mendengar apa yang ingin Roh Kudus sampaikan bagi setiap kita. Tahukah Anda bahwa di dalam saya duduk diam dan di dalam saya duduk berdoa, tiba-tiba Tuhan ingatkan satu hal lagu lama ini. Saya percaya bahwa hari ini kita boleh sampai karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Kita ada sampai dengan hari ini karena masih ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita di dalam setiap musim hidup apapun yang sedang kita alami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Mari sama-sama katakan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Boleh dari awal kita sama-sama katakan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan
Do you know church? Ketika saya renungkan setiap lirik dari lagu ini, selama masih ada Tuhan, selama kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan pasti memberikan kita kuasa, yaitu kekuatan yang baru untuk melewati setiap musim yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ayat firman Tuhan ini mungkin sudah beberapa kali pernah saya bagikan. Ketika saya boleh baca ini, saya dapat insight yang baru ketika lagu ini saya nyanyikan berkali-kali. Dan Tuhan mengingatkan saya untuk melihat apa yang Petrus alami pada waktu itu. Mari sama-sama kita baca di kitab Matius 14 ayatnya yang ke-22 sampai 32. Apa yang dialami oleh Petrus ketika awal di mana Petrus tidak menyadari adanya Tuhan bersama dengan dia. Dan apa yang akhirnya Petrus alami ketika dia menyadari bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan dia. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Dari ke-24 perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ini persis seperti apa yang saya alami juga walaupun beberapa menit dari jam 3. Tetapi di ayat 25 dikatakan kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena mereka takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Apa yang Petrus alami bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu relate dengan kehidupan kita hari-hari ini. Apa yang membuat Petrus mulai tenggelam pada waktu itu karena dia lebih menyadari ada badai yang dia sedang hadapi. Di dalam badai yang dia hadapi, dia lupa ada Tuhan yang masih bersama-sama dengan dia. Jadi ketika Petrus menghadapi badai itu, Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Tetapi kenapa dia takut? Kenapa dia khawatir? Karena Petrus tidak menyadari bahwa dia ada bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu. Saya tidak tahu badai apa yang sedang Anda hadapi hari-hari ini. Mungkin badai hidup yang sedang Anda alami membuat engkau khawatir hari-hari ini. Mungkin badai hidup yang sedang engkau alami membuat engkau mulai bimbang. Mungkin badai hidup yang sedang engkau hadapi membuat engkau takut sama seperti Petrus alami pada waktu itu. Tetapi dengar kabar baik ini sama seperti apa yang dialami oleh Petrus pada waktu itu bersama dengan Yesus. Hidup Petrus tidak berhenti ketika badai itu datang. Ketika Petrus mulai tenggelam oleh badai itu, segera Tuhan mengulurkan tangannya dan memegang tangan Petrus. Ketika Petrus mulai tenggelam, ketika Petrus mulai bimbang, ketika Petrus mulai khawatir dan takut, ada tangan Tuhan yang datang menolong Petrus dan memegang Petrus. Oleh karena itu saya sangat diberkati dengan lagu ini. Saya renungkan lagu ini setiap saat ketika saya mempersiapkan khotbah ini. Dan saya selalu berkata, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Mari dengan lembut katakan, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan
bagiku. Mungkin hari ini engkau lagi bimbang, mungkin engkau lagi khawatir, mungkin lagi hari-hari ini engkau takut. Ada tangan Tuhan yang menolong engkau, ada kuasa Tuhan yang menolong engkau. Bagi engkau yang hari ini khawatir, bagi engkau hari ini yang takut dan bimbang, boleh sama-sama kita nyatakan pujian ini. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku.